Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Raden Mas Bagio di channel Ngulik Horor. Kali ini Raden akan membawakan cerita yang berjudul Mati Suri. Cerita ini diambil dari Kak Enrico Hendayana. Terima kasih kepada Kak Enrico Hendayana yang telah memberikan izin kepada saya untuk membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia Ngulik Horor. Tangis terdengar sahut menyahut dari pihak keluarga, diiringi tahlil yang dilantunkan para pria pembawa keranda. Santi, perempuan muda nan cantik, terbaring tanpa nyawa di dalam keranda yang sedang dipikul. Entah apa penyebab sebenarnya, masih belum diketahui. Dia ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa di dalam kamarnya pagi tadi. Jadi, apa sebabnya? Bisik wanita paruh baya dengan rambut sudah memutih kepada wanita muda di sampingnya. Kakak nggak tahu. Dengar-dengar dia mati karena tumbal dirinya sendiri. Langkah si wanita paruh baya akhirnya pun terhenti. Tumbal apa? Silidiknya. Dia kan pakai susuk. Susuknya ini harus pakai tumbal. Mungkin dia nggak dapat tumbal kali ini. Tahu dari mana kau? Udah jadi rahasia umum, Kak. Mereka saling tatap sejenak, lantas melangkah kembali menyusul para pengantar jenazah lainnya. Tanah perkuburan di desa Pagar Mentimun sedang becek, habis tertimpa hujan semalaman. Para pengantar, terutama pembawa keranda, berjalan sangat berhati-hati agar tidak terpeleset. Mereka tiba di liang luhur yang sudah disiapkan. Keranda diturunkan perlahan di dekat liang. Para pengantar mulai melantunkan doa-doa untuk disedekahkan kepada almarhumah. Kain penutup keranda dibuka. Besinya juga diangkat dan diletakkan ke samping. Beberapa pria sudah bersiap menyambut dari dalam liang. Beberapa lagi siap mengangkat jenazah untuk diberikan kepada mereka di bawah. Sudah siap? Tanya pria parubaya yang posisinya berada di atas kepala jenazah kepada para pengangkat. Dia penanggung jawab pengubur jenazah Santi. Sudah, Pak, jawab salah satu di antara mereka. 4 orang pria sudah membungkuk, menyelipkan tangan mereka ke bawah tubuh jenazah. Dengan sekali komando, jenazah sudah terangkat dan segera diberikan kepada penyambut di bawah. Perlahan mereka meletakkan tubuh almarhumah miring menghadap ke kanan, menata papan kayu kecil-kecil untuk menutupi jenazah. Tetapi, astagfirullah, teriak pria yang bertugas menutup jenazah saat sampai di bagian kepala. Dia keluar dari lubang dengan terburu-buru. Tubuhnya gemetar, mulutnya menganga. Ada apa? Tanya si penanggung jawab. Pria tersebut tak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah liang kubur. Mereka mengikuti arah telunjuk jari dan melihat ke dalamnya. Astagfirullahaladzim. Mereka yang melihat terlonjak ke belakang. Keluarga, para pengantar, dan pengurus jenazah ternganga dengan apa yang mereka lihat. Santi yang sudah mati dan seharusnya tak dapat lagi bergerak meski sedikit, sudah berada dalam posisi duduk dan menatap mereka. Di sisi lain, kau yakin mau ke sana, Red? Riset cerita itu? Tanya seorang pria bertubuh gemuk dan tinggi saat tiba di meja paling pojok sebuah kafe. Nafasnya terengah-engah karena harus naik ke lantai 2. Di kursi tersebut duduk seorang pria berkacamata.
yang sedang sibuk dengan laptop di hadapannya. "Yakin? Kapan aku pernah ragu saat ambil keputusan?" balas pria tersebut tanpa menoleh. "Kau memang gila, Red. Gak boleh ada hal aneh yang bau mistis sedikit. Langsung hajar. Karena itu kita bersahabat kan? 11-12 gilanya lah," seru Retno sambil menatap Gunawan, sahabatnya itu. "Sialan," umpat pria yang biasa dipanggil Wawan tersebut, lantas duduk di kursi sebelah Retno. Retno tertawa melihat wajah kesal sahabatnya. "San minum, aku yang traktir." Hanya dengan mendengar kalimat ajaib tersebut, Wawan tersenyum kembali. Dilambaikannya tangan, memanggil pegawai kafe, dan memesan kopi tubruk yang menjadi kesukaannya. Selepas pegawai kafe berlalu, kembali dia berkata, "Jadi, kapan rencananya kita ke sana?" Tangan Retno berhenti mengetik. Ditolehnya lagi wajah pria di sampingnya itu. "Kapan aku ngajak kawan? Memangnya kapan aku perlu diajak? Sebelum-sebelumnya nggak pakai diajak pun aku ikut kan, Red?" Ucapnya santai. Retno menghela nafas. Memang benar, selama ini Wawan selalu saja ikut saat Retno melakukan riset di suatu daerah untuk novelnya. Bukannya tak senang, lagi pula Wawan cukup bisa diandalkan. Hanya saja Retno merasa pergerakannya sedikit terbatas karena kehadiran sahabatnya itu. Retno menyusup kopi susunya, lantas berkata, "Kau yakin mau ikut, Wan? Sepertinya kali ini gak mudah seperti sebelum-sebelumnya loh." "Yakinlah, kapan aku ragu saat ambil keputusan." "Sialan." Wawan kemudian tertawa. "Jadi, kapan nih, Red?" "Besok." Retno menepuk bahu Wawan. "Siapkan perlengkapan kau malam ini ya. Oke?" Wawan mengangguk sambil tersenyum. "Siap, bos." Di sisi lain, langit kota Ketapang sore ini cukup cerah, membuat percakapan kedua sahabat berjalan dengan santai. Tentunya tak akan mereka temui lagi waktu seperti ini. Tidak akan lagi. Di sisi lain, di kamar yang terlalu besar, dengan cat kamar dominan hitam, Retno sedang memasukkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk tinggal selama kurang lebih seminggu di dalam tasnya. Dia tertegun, menatap ke arah foto berbingkai di atas meja cukup lama. Foto yang menampilkan sosok seorang lelaki yang tengah menggendong anak kecil, yaitu dirinya. "Retno akan melanjutkan cita-cita Bapak. Tenanglah di sana, Pak." Ucapnya lantas mengusap foto tersebut. Terdengar suara ketukan dari luar pintu kamar. "Bang, boleh ibu masuk?" Retno menarik resleting terakhir di tas punggungnya dan meletakkan ke atas kasur. "Masuk, Bu. Pintunya nggak dikunci kok." Derit engsel pintu kamar yang sudah berkarat terdengar pilu. Seiring langkah kaki ibunya memasuki kamar. "Abang jadi pergi?" tanya ibunya pelan. Ini bukan pertama kalinya. Sudah menjadi pertanyaan wajib dari sang ibu setiap Retno memutuskan untuk pergi riset ke suatu daerah. Retno mendekat ke arah ibunya, meraih dan menggenggam kedua tangan wanita yang paling disayanginya di dunia. "Iya, Bu. Abang pasti pulang dengan selamat seperti biasanya, Bu." Air mata menetes di wajah sang ibu mendengar jawaban anaknya itu. Retno memahami kekhawatiran ibunya. Karena itu semua memang ada penyebab, dan penyebabnya adalah sang ayah. Ayah Retno yang juga seorang novelis horor, ditemukan tewas saat melakukan riset di Gunung Palong buat ceritanya. Berita ini mengabarkan dia tersesat ketika melakukan pendakian dan terjatuh dari jurang yang cukup tinggi. Tetapi dari desas-desus warga di sekitar, dia dibutakan pandangan oleh jin penunggu Gunung Palong yang ingin dia riset. Namun Retno tetaplah Retno, sama seperti ayahnya yang tak akan mudah dihentikan sebelum mencapai tujuan.
Kali ini tentang apa, Nak? Dari yang abang baca di grup Facebook Ketapang Informasi, ada perempuan yang sudah meninggal, Bu. Tapi hidup kembali saat mau dikuburkan. Mati suri. Retno mengangguk. Wawan ikut. Retno tertawa lantas menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kapan dia pernah gak ikut, Bu? Udah kayak punya pengawal pribadi rasanya, Bu. Sang ibu ikut tertawa mengingat kelakuan sahabat anaknya itu. Suasana yang semula kaku mencair begitu saja. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Jangan memaksakan diri kalau itu bahaya. Ingat. Pesan ibunya dengan tatapan serius. Siap. Ibu dan anak itu pun berpelukan. Sangat erat, seakan-akan ingin berpisah dalam waktu yang sangat lama. Di sisi lain, terik matahari di tanah Katulistiwa selalu berhasil membuat siapa saja mengeluh. Tak terkecuali Wawan yang saat ini sedang dalam perjalanan dengan motor metik menuju desa Pagar Mentimun bersama Retno. Masih lama, Ret. Jarak dari kota Ketapang ke desa Pagar Mentimun tidaklah terlalu jauh. Hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Tapi karena cuaca panasnya itulah yang membuat perjalanan terasa sangat panjang. Kayak gak pernah kesana aja, Luan. Ya pernah, cuma gak selama ini, Red. Aku aja yang bawa motor. Boleh gak? Aku belum mau mati, Wan. Kau kalau bawa motor kayak Valentino Rossi. Retno melihat ke arah kaca spion melihat cengiran di wajah Wawan. Tak ingin terus mendengar ocehan, Retno menaikkan sedikit kecepatan motornya. Hampir mendekati desa Pagar Mentimun. Motornya mogok begitu saja. Kenapa, Red? Kita belum sampai kan? Belum, sedikit lagi. Tinggal 1 kilometeran mungkin. Lalu kenapa? Bensinnya habis. Tanpa perlu menunggu jawaban, Wawan turun dan melihat indikator bensin di depan. Masih ada kan? Tanya Retno. Lah, terus kenapa mati? Wawan mengumpat. Lantas menampar angin dengan tangan kanannya. Tiba-tiba dari belakang ada seorang kakek-kakek yang menanyai mereka. Mau kemana, Nak? Tanya seorang kakek tiba-tiba dari arah belakang, membuat mereka berdua terkejut setengah mati. Maaf, Kek. Kami pikir gak ada orang lain selain kami di sini tadi. Tak masalah. Memang cuma kalian yang orang di sini. Wawan tertawa. Kakek bisa aja. Kakek mantan pelawak ya. Retno menginjak kaki Wawan. Kenapa sih, Red? Komplain Wawan. Sopan sedikit sama orang tua. Maaf, Kek. Tadi cuma bercanda. Si kakek tertawa mendengarkan. Jadi mau kemana kalian? Retno menceritakan secara singkat kepada si kakek soal tempat yang ingin mereka datangi dan maksud mereka ke sana. Pulang, seru si kakek tiba-tiba. Tatapannya tak seramah sebelumnya. Maksudnya, Kek? Si kakek tak henti-hentinya mengejutkan mereka dengan perubahan sikap yang tiba-tiba. Pulang saja kataku. Wawan mendekat ke arah Retno dan berbisik. Gimana ini, Red? Apanya? Lanjut atau tidak? Kenapa tidak? Aku rasa ini peringatan serius buat kita, Red. Ada-ada aja kau ini. Sudah berapa sering kau ikut aku, Wan? Dan seberapa sering kita dapat peringatan banyak kayak gini? Wawan terdiam. Apa yang dikatakan Retno ada benarnya. Tetapi dia tetap merasa ada yang berbeda dengan larangan kali ini. Retno menatap wajah kakek tua itu lagi. Kali ini tatapannya dengan seksama. Wajahnya putih, tak hitam seperti kebanyakan penduduk desa Pagar Mentimun yang berada tepat di pinggir pantai. Tetapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda, paling menonjol selain dari warna kulit. Maaf, Kek,
Tapi kami tetap akan ke sana, melanjutkan apa yang menjadi tujuan kami, kek. Mata si kakek melotot. Wajahnya nampak memerah mendengar ucapan Retno. Pulang, kalau kalian tidak mau mati. Wawan menelan ludah mendengar ucapan si kakek. Ucapan yang belum mereka pahami dengan benar maksudnya. Apakah saran atau ancaman? Permisi, kek, ucap Retno lantas tersenyum, berusaha untuk tetap menjaga sopan santun. Retno kembali duduk di kursi motornya, memasukkan kunci dan memutar ke arah on. Sudah berkali-kali dia menstarter motornya, hingga akhirnya menyala begitu saja di percobaan terakhir. Naik, perintah Retno kepada Wawan yang masih bengong menatap aspal. Retno melempar senyum perpisahan ke arah si kakek, meski tak mendapat balasan. Kenapa tadi kau bengong, Wan? Gak tahu, Red. Rasanya ada yang aneh. Walau sering kita ngalami hal kayak gitu, tapi baru kali ini aku benar-benar merinding karena larangan seseorang tersebut, Red. Retno tertawa. Ternyata sahabatnya tak seberani seperti yang selama ini dia pikirkan. Red, berhenti, Red. Seru Wawan tiba-tiba sambil menepuk bahu kanan Retno. Motor pun berhenti mendadak setelah direm. Kenapa, Wan? Si kakek, Red. Kakek tadi kemana, Red? Kok udah gak ada? Retno menggeser pandangannya, melihat ke arah belakang lebih jauh, tempat di mana mereka tadi berada, tetapi tak menemukan sosok si kakek. Sejauh mata memandang, hanya hambaran pasir berwarna putih di kiri kanan jalan, dengan rumput semata kaki yang tak terlalu banyak, dan tak ada pohon sama sekali atau pondok untuk si kakek singgahi. Benar kan? Gak ada. Dari tadi pun belum ada mobil atau motor yang lewat. Raut wajah Retno berubah seketika. Ada hal yang baru disadarinya. Sebaiknya kita cepat melanjutkan perjalanan, Wan. Retno menghidupkan kembali motornya dan menarik gas motor lebih dalam dari sebelumnya. Ada apa, Red? Gak biasanya kau panik. Udah sering juga lihat penampakan, kan? Itu daerah Padang 12. Wajah Wawan mendadak pucat. Tak ada lagi perkataan yang keluar dari mulutnya. Padang 12, sebuah area kosong yang luas tanpa penghuni, terletak di kota Ketapang, Kalimantan Barat, tempat yang juga dikenal sebagai kota gaib. Menurut kisah yang terdengar dari mulut ke mulut hingga ke beberapa generasi, jika beruntung, seseorang akan diperlihatkan penampakan kota secara mata telanjang. Tetapi jika sudah memasukinya, kemungkinan kecil untuk bisa keluar kembali. Dan yang ditakutkan Retno adalah hal tersebut. Takut si kakek membawa mereka masuk ke kota gaib. Kakek tadi, kurasa dia orang limun, perjelas Retno. Orang limun adalah sebutan bagi jin penghuni kota gaib di Padang 12. Pantas di wajahnya tadi ada yang aneh. Gak ada lekukan di bawah hidungnya, kan, Red? Tanya Wawan memastikan. Betul, Wan. Astagfirullah. Tancap gas, Red. Kakek itu baru kita lewati lagi di pinggir jalan tadi. Tanpa banyak pikir, Retno menancap gas motornya selaju mungkin. Beruntung jalanan sedang sepi. Di sisi lain, hujan menyambut kala Retno dan Wawan memasuki desa Pagar Mentimun. Bukan hal aneh di daerah Ketapang, perubahan cuaca yang mendadak seperti ini. Tetapi tetap saja mengganjal di hati mereka, apalagi baru mengalami peristiwa yang juga aneh sebelumnya. Motor diarahkan Retno ke tepi jalan sebelah kanan, ke arah warung yang memang banyak di sepanjang jalan desa Pagar Mentimun, tepat menghadap pantai. Tiba-tiba sekali hujannya kuyup dah, keluh Wawan saat berteduh. Tunggu sebentar. Retno masuk ke dalam warung, menghampiri seorang pria pemilik warung tersebut. Permisi, Bang, boleh nanya? Pria tersebut menoleh dan memperhatikan Retno sekilas. Nanya apa? Responnya dengan wajah datar.
Rumahnya Santi di mana ya, Bang? Pria tersebut meletakkan kembali gelas kaca yang baru dia ambil. Wajahnya yang memang sudah datar dari awal, tambah terlihat enggan menanggapi pertanyaan Retno. Bahkan enggan melihat wajah Retno. Dia beranjak mematikan kompor gas yang sedang memasak air di panci, mengunci laci meja yang berisi uang, lantas keluar warung dan masuk ke dalam rumah yang ada di samping toko. Kemudian menutup pintu. Retno tertawa. Tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya. Ada apa, Ret? Kok dia malah masuk ke rumah? Tanya Wawan yang sudah berada di belakang Retno. Aku juga nggak paham, Wan. Wawan melihat ke arah pengunjung warung. Coba tanya mereka, Ret. Sepertinya penduduk desa tuh. Retno mengikuti arah tatapan Wawan. Ada sekumpulan pemuda desa yang sedang menikmati kopi dan menyantap mie instan. Dilihat dari kopi yang masih mengepulkan uap, sepertinya mereka belum lama di warung ini. Jadi kemungkinan kecil mereka akan menghindar saat ditanya, pikir Retno. Permisi, boleh numpang tanya? Di luar perkiraannya, para pemuda tersebut serentak berdiri, meninggalkan uang pembayaran di atas meja, lantas berlalu keluar warung, menerobos hujan lebat begitu saja, dan pergi dengan beberapa buah motor RX King mereka. Retno kembali tertawa. Ada apa dengan mereka? Gimana, Ret? Berhasil? Kau lihat sendiri kan, Wan? Retno duduk di kursi yang sebelumnya para pemuda tadi duduki. Wawan duduk di hadapan Retno. Lalu, bagaimana? Kita tidak tahu rumahnya, dan warga desa seperti enggan membicarakannya. Hujan semakin lebat, seakan tak memberi ruang untuk mereka pergi dan mencari informasi ke tempat lain. Retno menghela nafas panjang, menatap jauh ke arah laut yang bergelombang, membawa pikirannya melayang-layang ke peristiwa yang pernah terjadi di tempat dia riset sebelum-sebelumnya. Memang banyak hal yang terjadi, juga halangan di setiap langkah pencarian. Tetapi baru kali ini dia dihadapkan dengan warga desa yang tidak kooperatif seperti ini. Red, ada nenek-nenek di meja ujung tuh, Red. Mau tanya lagi nggak? Retno melihat ke arah meja paling ujung. Ada seorang wanita tua yang duduk sambil menatap laut. Tak ada minuman atau makanan di mejanya. Sepertinya dia hanya berteduh. Baiklah, Wan. Mereka melangkah mendekati si nenek dan duduk di hadapannya. Permisi, Nek. Si nenek memalingkan wajahnya dari laut dan menatap Retno juga Wawan bergantian. Ada apa? Retno dan Wawan bernafas lega. Akhirnya ada yang merespon mereka dengan ramah di tempat ini. Kami mau numpang tanya, Nek. Itu pun kalau nenek nggak keberatan. Silakan. Wawan menyekut tangan Retno. Buruan, Ret. Kami mau nanya di mana rumah Santi, Nek. Lama si nenek terdiam, tetapi tak beranjak pergi meninggalkan seperti yang lainnya. Akan saya antar jika mau. Wajah Retno dan Wawan berubah cerah seketika. Terima kasih, Nek. Tapi sebelum itu, ada hal yang ingin nenek tanya. Lanjut si nenek yang membuat mereka berharap-harap cemas kembali. Iya, nenek mau tanya apa? Apa tujuan kalian ke sana? Karena jika tak terlalu penting, lebih baik jangan. Kenapa jangan, Nek? Karena siapapun yang datang dan mengunjungi rumah Santi, apalagi bertemu dengannya, dia akan mengalami hal-hal aneh. Hal-hal aneh? Apa itu, Nek? Wawan tak kuasa menahan rasa penasarannya.
Nanti juga kalian akan tahu jika memutuskan untuk tetap ke rumahnya. Si nenek tersenyum melihat raut Retno dan Wawan yang mengkerut. Apa tujuan kalian? Apa setimpal dengan yang akan kalian alami nanti? Bagaimana ini, Red? Lanjut, Wan. Wawan tertawa. Kau memang gila, Red. Kalau itu mau kalian, mari nenek antar. Tapi kan sekarang lagi hujan, Nek. Wawan ternganga dibuatkan oleh cuaca. Sudah berhenti kan hujannya? Tadi waktu lagi ngobrol masih hujan kan, Red? Bisik Wawan. Sepertinya kali ini memang akan lebih sulit dan menantang, Wan. Kau yakin masih mau ikut? Aku tak akan melarang jika kau kembali, Wan. Seru Retno tetap memperhatikan si nenek berjalan di depan mereka. Aku tetap ikut, Red. Mereka meninggalkan motor di depan warung, ikut berjalan kaki mengiringi langkah si nenek. Setiap warga di warung dan rumah yang dilalui menatap mereka sinis dan penuh kecurigaan. Tetapi mereka mencoba mengabaikan dan tetap melangkah. Jadi itu alasan warga di sini menghindari pertanyaan tentang Sally dari kami? Tanya Retno di sela perjalanan. Iya, mereka tidak mau mengalami hal buruk lagi dengan membahas soal Santi. Wawan mengangguk mendengarnya. Tidak sampai 5 menit berjalan, si nenek berhenti melangkah dan menatap sebuah rumah dari kayu berlian yang cukup besar. Ada apa, Nek? Itu rumahnya. Ternyata tak sejauh yang mereka duga, dan tak seperti bayangan mereka tentang rumah yang sederhana. Besar ya, Red? Dia anak dari orang kaya yang terpandang di sini. Tetapi sayang, banyak juga yang tak menyukai keluarganya. Kenapa? Mereka yang tak menyukai beranggapan bahwa keluarganya menggunakan pesugihan agar bisa kaya. Apa itu benar? Si nenek tersenyum, lantas membisikkan sesuatu ke telinga Retno. Itu tugas kalian untuk membuktikannya kan? Retno terkesiap mendapat bisikan seperti itu secara tiba-tiba. Silakan masuk. Entah kenapa, Retno dan Wawan merasakan senyuman si nenek terasa aneh kali ini, antara senyum senang atau senyum kemenangan. Nenek tidak ikut. Dia menggeleng. Nenek cukup antar sampai di sini saja. Retno dan Wawan mengucap terima kasih kepada si nenek, lantas melangkah menaiki tangga rumah dari belian yang cukup tinggi. Mereka sampai di teras rumah. Pintu terbuka. Hanya saja tak ada seorang pun di teras. Permisi. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Seakan tak ada penghuni sama sekali di rumah ini. Assalamualaikum. Permisi. Wawan mengamati sekitar rumah dan tak menemukan tanda-tanda ada orang di sana. Apa ini benar rumahnya, Red? Retno yang sedang melihat ke dalam rumah kemudian berkata, sepertinya begitu, Wan. Tetapi bukankah kata si nenek ini rumahnya kan, Wan? Red, si nenek udah gak ada, Red. Seru Wawan saat melihat ke halaman rumah. Apa mungkin sama kayak si kakek itu, Red? Wawan menunjuk ke dalam rumah, ke arah belakang Retno. Ada apa? Dia di belakangmu, Red. Retno mengeriutkan dahi dan menoleh ke belakang. Nenek. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ucap wanita parubaya yang mereka panggil nenek. Beda, Red. Tetapi kok mirip.
Retno tertegun melihat wanita yang baru saja keluar. Dia sangat mirip dengan si nenek, tetapi belum terlalu tua, mungkin seumuran dengan ibunya Retno. Kalian siapa? Ada perlu apa? Apa ini benar rumahnya Santi? Iya, saya ibunya. Ada perlu apa? Dia menatap dengan seksama ke arah Retno dan Wawan. Kalian wartawan? Bukan. Mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah. Retno menceritakan siapa mereka dan tujuannya ke rumah ini. Jadi kamu seorang penulis? Iya. Lalu kamu siapa? Matanya menatap ke arah Wawan. Saya manajernya, Bu. Retno menatap Wawan heran, sementara yang ditetap hanya cengengesan. Ibu si Santi tersenyum. Kalian bisa tahu rumah ini dari siapa? Soalnya setahu saya warga nggak ada yang berani lagi bercerita tentang Santi atau bahkan mendatangi rumah ini. Dari ibu, maksud saya dari orang yang mirip dengan ibu. Sungguh, siapa namanya? Bagaimana bisa mirip? Sungguh, Bu, tapi kami lupa menanyakan namanya. Tapi wajahnya benar-benar mirip ibu. Wawan menyekut tangan kiri Retno. Ada apa, Wan? Lihat itu, Red. Mata Wawan mengarah ke dinding ruang tamu, tempat di mana sebuah foto berukuran besar dan berbingkai berada. Retno melihat apa yang Wawan maksud. Itu orangnya. Dia keluarga ibu. Tanya Retno sambil menunjuk foto keluarga di dinding. Ibunya Santi menoleh ke arah foto yang dimaksud. Matanya membulat, tak percaya dengan apa yang mereka katakan. Kalian sungguh-sungguh. Betul, Bu. Dia orang yang membawa kami ke sini, tambah Wawan. Tangannya ibu si Santi bergetar hebat. Dia menggigit bibirnya. Kenapa, Bu? Retno khawatir dengan perubahan sikap wanita di hadapan mereka itu. Dia ibu saya, almarhumah Nenek Santi. Wawan menyugar rambutnya ke belakang, lantas menghela nafas berat. Sementara Retno hanya memejam mata mendengarnya. Maksud ibu, orang yang mengantar kami ke sini adalah arwah neneknya Santi. Jika kalian tidak salah lihat, berarti jawabannya iya. Retno mengempaskan badannya ke sandaran kursi. Tak percaya dengan hal-hal mistis yang terjadi begitu rapat dan berdekatan dalam waktu singkat. Ini tak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan anak ibu, Santi? Apa benar dia hanya mengalami mati suri biasa? Kejar Retno. Ibunya Santi menatap Retno lebih dalam. Kami berpikir dia bukanlah Santi, ucapnya sangat pelan. Retno mengusap wajahnya yang tak berkeringat, sementara Wawan tertawa kecil, tak percaya yang mereka dengar. Di sisi lain, Retno memutuskan untuk tetap maju, meski dia sudah mendengar cerita dari Bu Desi, ibunya Santi, terkait keadaan anaknya, juga tentang hal yang akan terjadi jika dia bertemu Santi. Retno kini berdiri di depan pintu kamar Santi, tinggal menekan gagang pintu ke bawah untuk membukanya. Kau datang hanya untuk mati. Retno menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara tersebut, tetapi tak terlihat seorang pun di dekatnya. Wawan dan Bu Desi menunggu di ruang tamu, sementara tak ada lagi orang di rumah selain Santi yang berada di dalam kamar. Kaukah itu Santi? Tak ada jawaban.
Bahkan suara dari ruang tamu pun tak terdengar. Antara ruang tamu dan kamar Santi dipisah ruang keluarga yang cukup besar, sehingga suara tak terlalu nyaring dan tak akan mungkin terdengar. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Tetap tidak ada jawaban. Tanpa sadar tangan Retno bergetar. Keringat membasahi wajahnya. Mereka yang kesini untuk berkunjung dan melihat keadaan Santi, semuanya tak akan kembali. Dan mata mereka pun menatap ngeri ke arah rumah ini setelahnya. Awalnya kami tak tahu alasannya, tetapi akhirnya kami mengerti kenapa mereka seperti itu. Mereka diteror oleh makhluk tak kasat mata setelah pulang melihat keadaan Santi di sini. Retno teringat ucapan Bu Desi sebelum di ruang tamu. Apa ini salah satunya? Batin Retno. Mereka bahkan belum masuk lebih jauh ke dalam permasalahannya, tetapi sudah mendapati hal-hal aneh dalam prosesnya. Retno menggelengkan kepala. Mereka menghilangkan pikiran untuk menyerah dan kembali. Dia tidak malu kepada siapapun jika menyerah kali ini. Hanya saja dia merasa gagal memenuhi ekspektasi ayahnya jika itu terjadi. Dari segala hal, itulah yang paling tak dia harapkan. Retno menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tanpa membiarkan rasa ragu itu muncul kembali. Dia sudah membuka pintu. Saat terbuka, entah dari mana berembus angin yang cukup kuat ke arahnya, membuat dia melindungi mata dengan lengan kiri. Perlahan dia menurunkan lengan saat angin tersebut menghilang. Di hadapannya terlihat seorang perempuan berambut hitam panjang, dengan kulit kuning langsat, hidung mancung, dan wajah yang ayu, duduk di depan meja rias, sedang menatap pantulan kesempurnaan dirinya di cermin. Santi. Dia masih membatu di ambang pintu, ragu untuk masuk ke dalam kamar. Santi menoleh ke arah Retno dengan perlahan, menatap matanya dalam dan lama. Seulas senyum tercipta di bibirnya. "Masuklah, jangan takut," seru Santi dengan suara yang merdu. Bukan takut. Bukan itu yang membuatnya ragu. Hanya saja Retno tiba-tiba teringat perihal sopan santun dan tabu. Tak elok jika di dalam kamar hanya ada mereka berdua yang jelas-jelas lawan jenis. Retno masih belum mampu untuk berucap. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan wangi parfum Santi yang tercium di hidungnya membuat dia kehilangan akal sesaat. "Masuklah, aku tak akan menggigit kok." Kaki Retno melangkah, masuk ke dalam kamar, menerobos prinsip kesopanan yang selama ini dia pegang. Sungguh luar biasa. Bahkan Retno tak menyadarinya. Dia seakan terhipnotis dan menurut begitu saja. Retno duduk di sebuah kursi kayu yang berada di dekat Santi. Tatapan matanya masih tak lepas dari sosok di hadapannya. Namun Retno merasakan kehadiran sosok lain di dalam kamar. Sosok yang berhasil membuatnya tak berkutik untuk sekedar menoleh. Entah manusia atau makhluk halus. "Ada perlu apa? Sepertinya kamu bukan warga sini. Kamu wartawan." Retno menggeleng setengah sadar. Lantas, jantung Retno berdetak cepat secara tiba-tiba saat Santi memegang tangan kirinya. Saya penulis, seorang penulis." Santi tersenyum. "Apa tujuanmu kemari?" Tujuan? Ya." Retno lupa akan tujuannya hingga saat Santi menanyakannya. "Saya mau bertanya sesuatu kepadamu." "Sesuatu?" Dia mencondongkan tubuhnya mendekat ke arah Retno. Debaran jantung Retno semakin tak karuan. Wajahnya yang memerah tak dapat menutupi apa yang dia rasakan. Terdengar suara tawa, tetapi bukan dari Santi. Retno cukup jelas mendengarnya.
dan itu berasal dari belakangnya. Aroma kemenyan tercium kini di seisi kamar, berbaur dengan parfum Santi yang terasa semakin memabukkan. Sadar Retno, sadar, sadar, jangan sampai kau kalah, gumamnya dalam hati. Kenapa? Bisik Santi kini di telinga Retno. Mulut Retno terkunci, tubuhnya pun menjadi kaku. Kau mau tahu siapa aku? Tentang diriku, kau yakin? Santi meniup telinga Retno lantas tertawa. Tolong, Wawan, tolong aku, Wan. Lama sekali, Red. Wawan tercengang melihat Retno berkaitan dengan seorang perempuan cantik. Dan sedekat itu, aku ganggu ya? Kalau gitu, aku keluar dulu ya, Red. Tunggu, Wan. Tunggu, Wan. Seru Retno pada akhirnya. Lidah dan tubuhnya kembali dapat digerakkan. Udah selesai. Udah selesai kok. Retno bangkit dengan susah payah dan berlalu meninggalkan Santi yang hanya menatap dengan senyumnya yang ganjil. Udah selesai. Udah. Ayo pergi. Dia Santi, Red, bisik Wawan. Retno hanya mengangguk. Aku yakin kau akan kembali lagi. Retno terdiam mendengar ucapan Santi. Retno melangkah terburu-buru, diikuti oleh Wawan di belakang. Mau kemana? Udah bicaranya, tanya Bu Desi saat Retno dan Wawan tiba di ruang tamu. Udah, Bu. Hari ini saya rasa cukup. Nanti kami kembali lagi. Begitu. Lalu kalian menginap di mana? Di sini nggak ada penginapan. Kalau mau tinggal saja di sini, ada satu kamar kosong. Wawan menyikut tangan Retno. Gimana, Red? Makasih tawarannya, Bu. Tetapi kami lebih baik mencari penginapan di rumah warga. Kami tak enak, Bu, karena di sini kami lelaki dan ibu sama Santi kan perempuan. Bu Desi hanya tersenyum. Baiklah, tetapi jangan ragu untuk kembali jika tak dapat penginapan. Oke? Baik, Bu. Kami pamit. Retno menyalami Bu Desi, kemudian diikuti Wawan. Langkah Retno tak memelan, meski kini mereka sudah keluar dari rumah Santi. Kamu kenapa sih, Red? Tanya Wawan saat mereka menyeberang jalan. Kita pulang, Wan. Wawan berhenti melangkah. Pulang? Kau yakin? Kenapa? Kau bercanda? Retno membuang nafas dengan kasar. Kau kemari karena ikut aku kan, Wan? Ya tentu, Red. Kalau begitu, ikut aku pulang juga. Urusan kita sudah selesai di sini. Iya, tapi kenapa? Aku juga perlu tahu, Red. Hening. Mereka terdiam, mengatur nafas yang saling menggebu. Maaf. Sudahlah. Jadi kenapa? Bukankah sebelumnya kau begitu yakin untuk lanjut? Retno menatap tanah, menghela nafas perlahan. Dia bukan Santi, Wan. Aku bisa merasakannya. Maksudmu, Red? Ada makhluk lain di dalam tubuhnya. Dan dia tak sendiri. Ada makhluk lain di dekatnya. Di sudut kamarnya, Wan. Wawan tertawa mendengarnya. Kau serius, Red? Retno tak perlu menjawab. Raut seriusnya sudah sangat Wawan kenali. Baiklah, kita pulang, Red. Wawan dan Retno kembali bergegas melangkah ke arah motor mereka yang terparkir di depan warung, secepat yang mereka bisa. Red, mana motornya? Kita kan tadi parkir di sini kan? Sudah kau kunci kan? Retno mencari ke sekitar warung dan melihat ke area sekitar, tetapi tak mereka temui. Sial. Kacau.
Pikiran Retno dan Wawan kali ini benar-benar kacau. Di saat mereka sudah yakin untuk pulang, kendaraan mereka lenyap begitu saja. Gimana ini, Ret? Retno kali ini tak tahu harus melakukan apa. Seolah otaknya tak berfungsi normal setelah bertemu dengan Santi. Di sisi lain, hari pun mulai menggelap. Matahari perlahan terbenam. Azan maghrib berkumandang dari musola desa yang tak jauh jaraknya dari mereka. Ayo, Wan. Wawan mengerutkan dahinya. Kemana, Red? Kita sholat, Wan. Siapa tahu pikiranku kembali normal. Kembali normal? Tanya Wawan yang belum mengerti sepenuhnya. Mereka tiba di sebuah musola desa. Cukup besar dan bersih, tetapi tak seramai seperti yang mereka pikirkan. Musola cuma di sini kan? Tanya Wawan seusai mereka mengambil wudhu. Sepertinya. Lalu, kemana mereka yang sudah berpakaian muslim rapi saat kita lewat tadi, Red? Retno menatap Wawan. Mungkin mereka mengurungkan niatnya karena melihat kita menuju ke sini, Wan. Tapi syukurlah masih ada yang azan dan menjadi imam. Mereka sebegitu takutnya ya, Red. Di dalam musola hanya ada mereka bertiga, Retno, Wawan, dan pria parubaya yang menjadi imam sholat. Suasana begitu tenang. Keheningan berpadu dengan suara ombak yang memecah dinding penghalang abrasi, membuat ibadah mereka terasa sangat khusyuk. Amin. Retno mengusap wajahnya usai berdoa. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, mencari keberadaan sahabatnya itu, tetapi tak ketemu juga. Retno bangkit, melangkah keluar musola, mencari di mana Wawan berada. Cukup motornya yang hilang. Jangan bertambah menjadi Wawan juga ikut hilang. Alhamdulillah, ucap Retno pelan melihat Wawan sedang mengobrol dengan imam sholat tadi di parkiran musola. Red, sudah doanya. Kau buat aku khawatir tadi, Wan. Kupikir kau hilang juga. Kau tadi usuk sekali berdoanya, Red. Aku tak mau mengganggu. Oh iya, ini Pak Abdu, Red. Beliau memang imam musola di desa sini. Retno menyalami tangan Pak Abdu. Jadi, tanya Retno sambil memberi kode. Dia ingin tahu apakah Pak Abdu sudah tahu siapa mereka dan dari mana mereka. Wawan paham maksud Retno. Udah aku ceritakan semuanya ke Pak Abdu, Red. Dan beliau merasa tak perlu takut kepada kita seperti yang dialami mereka. Syukurlah. Mereka bertiga melanjutkan obrolan di teras musola. Pak Abdu ternyata orang yang menjadi penanggung jawab penguburan Santi waktu itu. Jadi, begitu ceritanya, Pak? Iya, seperti itulah. Tak ada hal yang aneh sebelum kami tiba di liang kubur dan memasukkannya. Tetapi begitu hendak dikubur, semua orang terkejut dengan yang terjadi. Jelas, Pak Abdu. Retno dan Wawan hanya menganggukkan kepala. Apa benar dia bukan Santi seperti katamu? Dari pengalaman saya selama ini bersinggungan dengan mereka, saya yakin dia bukan Santi, Pak. Dan saya merasakan kehadiran sosok lain di dekatnya. Begitu ternyata. Pantas jika mereka yang mengunjungannya mengalami hal aneh dan diganggu. Karena pasti di dekatnya berkumpul makhluk sejenis yang penasaran dengan apa yang terjadi. Maksudnya, Pak? Makhluk yang berada di dalam tubuh Santi membuat makhluk sejenis penasaran bagaimana cara untuk masuk ke tubuh manusia yang sudah meninggal dan menguasainya. Retno menjelaskan maksud ucapan Pak Abdu. Obrolan mereka berlanjut soal keanehan yang dialami warga desa. Dan dari semua yang dialami memang belum ada yang sampai merenggut korban. Tetapi tetap saja mengganggu kenyamanan mereka. Bagaimana tidak, saat mereka terjaga dari tidur malam hari di dalam kamar mereka, makhluk itu tersenyum sambil mengamati. Belum lagi suara-suara aneh yang selalu terdengar.
Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Abduh kepada Retno. Retno mengerutkan dahi. Maaf Pak, saya memang bisa merasakan kehadiran mereka, tetapi saya tidak bisa melakukan sesuatu agar mereka pergi Pak. Saya tidak sehebat itu. Raut kecewa tak dapat ditutup Pak Abduh. Baiklah, memang sepertinya harus mencari solusi lain. Biar bagaimanapun Santi sebenarnya sudah meninggal, dan tak baik jika dibiarkan berlarut-larut. Baiklah Pak, kalau begitu kami permisi dulu. Hari sudah makin malam. Mau kemana Red? Oh iya, saya sampai lupa waktu. Di sini tak ada penginapan, dan percuma saja kalian bertanya ke rumah warga untuk menginap. Kalian lihat sendiri jamaah tadi sepi kan? Kalau begitu, boleh kami menumpang semalam di sini Pak. Besok kami akan mencari tumpangan buat kembali ke Ketapang, usul Retno. Bukan melarang kalian menginap di sini, tetapi izinkanlah saya menjamu tamu di desa ini dengan lebih layak. Di rumah saya masih ada 1 kamar kosong. Kalian bisa menempatinya selama apapun kalian mau, selama di sini. Wawan tersenyum lega mendengarnya. Udah, jangan banyak pikir lagi Red, seru Wawan kepada Retno. Terima kasih Pak. Selepas sholat isya mereka beranjak menuju rumah Pak Abduh. Rumahnya yang sangat sederhana, tak seperti rumah Santi, tetapi cukup nyaman dan sejuk kala malam hari. Istri Pak Abduh menyambut mereka dengan senang hati dan mempersiapkan makan malam untuk mereka. Terima kasih Bu, maaf merepotkan. Enggak masalah, jangan sungkan ya, walau lauknya hanya sederhana. Retno dan Wawan bersyukur masih dapat menemui warga yang tidak takut dengan mereka. Entah seberapa menakutkannya warga yang diganggu hingga untuk dekat dengan mereka yang hanya berkunjung ke rumah Santi pun. Seperti takut tertular wabah mematikan. Maaf Pak, Bu, kenapa anaknya enggak diajak makan? Tanya Wawan di sela-sela obrolan. Anak? Pak Abduh mengerutkan dahinya lantas menatap sang istri. Retno menghentikan makannya, meletakkan sendok ke piring. Kenapa? Ada yang salah? Itu anak bapak dan ibu kan? Yang sedang coret-coret dinding? Jari telunjuk Wawan mengarah ke arah dinding kamar dekat ruang tamu. Pak Abduh, Budiah, dan Retno menoleh ke arah yang ditunjuk. Tak ada satupun dari mereka yang bicara. Wawan melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah yang dia tuju. Berapa umurnya Pak? 2 tahun ya? Budiah menggenggam erat tangan suaminya. Sementara Retno mencoba menendang kaki Wawan dari bawah meja. Kau serius Wan? Lah, itu apa Red? Tunjuknya lagi sambil tertawa. Kami memang punya anak umuran 2 tahun, tetapi dia sudah meninggal setahun yang lalu. Wawan termenung mendengarnya. Jika seperti itu lantas apa yang ada di hadapannya? Anak itu menoleh ke arah Wawan perlahan. Wajahnya yang semula pucat berubah memerah karena darah yang keluar dari kening, seiring dengan tengkorak yang perlahan membelah. Mata Wawan membelalak. Meninggal karena apa Pak? Tertabrak motor yang melintas waktu dia menyeberang jalan. Kepalanya retak Pak. Iya, bagaimana kamu bisa tahu? Wawan menundukkan pandangan, perlahan memalingkan wajah kembali ke arah meja makan. Karena saya melihat kepalanya terbelah dan mengeluarkan darah di sana, serunya dengan suara bergetar. Budiah menjerit tiba-tiba, merengkuh bahu suaminya dan menangis. Kau serius Wan? Karena kami tak melihatnya Wan. Aku pun tak ingin melihatnya jika tahu dia sudah meninggal Red. Tangis Budiah mengisi sunyi malam ini. Sementara para lelaki di sana terdiam saling tatap.
tak tahu harus berbuat apa. Hanya berdoa dalam hati yang bisa mereka lakukan. Malam belum terlalu larut, tetapi teror itu sudah dimulai, dan ini baru awal. Suasana hangat di meja makan semula berubah jadi mencekam begitu saja. Wawan kini mengerti kenapa warga sangat takut dengan Santi. Bahkan hanya untuk sekadar membicarakannya pun. Red, aku harus apa nih, Red? Dia mendekat ke arahku, Red. Pak, Bu, cobalah berbicara dengannya. Mungkin dia akan mendengar ucapan orang tuanya. Jika benar itu dia. Pinta Retno yang sudah berdiri dan mendekat ke Wawan perlahan. Bicara? Tanya Pak Abdu. Iya, Pak. Bicara apa? Apa saja, Pak? Sahut Retno lagi. Dia sudah berada di samping Wawan. Kau sungguh tak merasakan kehadirannya, Red? Aku sungguh-sungguh, Wan. Kenapa? Biasanya kau paling peka, Red. Entahlah. Sejak bertemu Santi, pikiranku serasa kacau. Mungkin itu yang mempengaruhi kepekaanku, Wan. Amir ada di sini. Pak Abdu mencoba melakukan apa yang Retno pinta. Kalau Amir beneran ada di sini, Bapak minta Amir jangan mengganggu tamu Bapak ya. Mereka orang-orang baik, Nak. Bagaimana reaksinya? Tanya Retno. Dia berhenti mendekat dan melihat ke arah Pak Abdu. Tangis Budiah tak berhenti. Sangat terasa sesal yang mendalam di hatinya. Terus, Pak, ajak dia bicara. Tanyakan hal apa yang masih membuatnya berada di alam ini. Amir, kenapa Amir masih di sini? Apa ada yang masih menahan Amir? Bagaimana kali ini, Wan? Retno bertanya kepada Wawan kembali. Wan, kenapa diam? Wawan tiba-tiba berdiri, memalingkan badan menghadap ke Pak Abdu dan Budiah, dan Wawan menangis. Retno mundur beberapa langkah dari Wawan. Wan, jangan bercanda, Wan. Wawan tak menggubris perkataan Retno. Dia masih menangis tanpa bersuara. Amir? Tanya Pak Abdu sambil menatap Wawan. Wawan mengangguk pelan. Apa yang kamu mau, Nak? Wawan menunjuk ke arah Budiah. Pak Abdu menggenggam kuat tangan istrinya. Ibumu. Kau mau apa dari ibumu? Mulai terdengar getaran suara dari Pak Abdu. Tak ada jawaban ataupun gerakan dari Wawan lagi. Tubuhnya tiba-tiba lunglai dan hampir jatuh jika Retno tak menangkapnya. Retno menundukkan Wawan ke kursinya lagi. Wan, kau sudah sadar, Wan? Wawan membuka matanya lagi, lantas menyeka air mata yang keluar. Amir ingin ibu merelakan kepergiannya dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang menimpanya. Itu yang membuatnya tak tenang, seru Wawan tiba-tiba. Budiah memeluk erat suaminya. Air matanya tak henti mengalir. Sekarang mereka paham mengapa arwah anaknya belum bisa kembali dengan tenang. Pak Abdu mencoba menenangkan istrinya, menepuk-nepuk pundaknya. Bicaralah, Bu. Bicara dengan Amir yang mungkin masih ada di sini. Dia masih di sini? Tanya Budiah kepada Wawan. Masih, Bu. Dan sekarang dia sedang memeluk tangan ibu, jawab Wawan. Tapi wajahnya sudah tak semengerikan tadi. Tak terlihat raut ketakutan di wajah Budiah, malah senyum yang berbalut sedikit tangisan. Amir, ibu minta maaf kalau ketidakrelaan ibu membuat Amir tak tenang selama 1 tahun ini. Ibu hanya teramat sayang, teramat merasa kehilangan anak ibu satu-satunya. Maafkan ibu, Nak.
kembalilah dengan tenang ke alammu. Ibu janji tidak akan menangis di setiap malam lagi. Ibu berjanji, nak. Kehilangan orang yang kita cintai memang tak mudah. Apalagi mengikhlaskan segala kenangan yang tak akan dapat terulang. Itu teramat sulit. Dia sekarang melayang, mencium kening ibu dengan pelan. Budia sedikit terkejut. Bukan takut, tapi dia merasakan hangat di keningnya. Terima kasih, nak. Terima kasih. Sekarang pergilah. Ibu ikhlaskan kamu. Wawan tersenyum menatap ke arah arwah Amir. Dia bilang, tersenyumlah selalu, Bapak, Ibu. Arwah Amir pun menghilang. Pak Abduh memeluk erat Budia. Kini diusapnya lembut tangan si istri dan membisikkan kata yang menenangkan. Sudah selesai? Tanya Wawan kepada Retno. Retno menepuk bahunya. Memang benar. Untuk saat ini hanya gangguan kecil dari arwah keluarga pemilik rumah saja yang terjadi. Tetapi hal-hal aneh lainnya sudah siap untuk menghampiri mereka, termasuk makhluk-makhluk halus yang berada di luar rumah Pak Abduh saat ini. Mereka menunggu giliran. Untuk malam ini saya rasa cukup, ujar Pak Abduh. Silakan kalian beristirahat dan tidur ya. Besok saya akan bantu mencari motor kalian. Gak usah repot-repot, Pak. Terima kasih. Gak repot kok. Biar bagaimanapun arwah Amir bisa tenang sekarang karena kalian. Anggaplah sebagai balas budi Bapak kepada kalian. Retno tahu jika dia menolaknya bakal membuat Pak Abduh kecewa. Baiklah, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Di sisi lain, malam semakin larut dan Retno pun semakin hanyut mengetik hal-hal yang mereka alami sejak dari Padang 12 hingga di desa ini. Semua terjadi begitu cepat. Hal yang tak terpikirkan sebelumnya di otak Reno. Retno menghela nafas, menatap kosong ke layar laptopnya. Kenapa berhenti? Retno menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapapun selain dia dan Wawan yang sudah tertidur. Lagi pula yang dia dengar suara seorang wanita. Siapa? Tanya Retno. Sungguh kepekaannya terhadap mereka seakan menghilang saat ini. Aku Santi, serunya lantas menampakkan diri di hadapan Reno. Retno terdiam, mengamati dengan seksama wanita yang ada di hadapannya. Semuanya sama. Penampilannya dengan Santi yang Retno jumpai di rumahnya. Hanya saja wajahnya sangat pucat. Kau sungguh Santi? Retno menutup laptopnya perlahan. Apa yang bisa membuatmu percaya? Retno berpikir sejenak. Ceritakan sedikit tentangmu. Hanya sedikit. Aku bisa menceritakan semuanya kepadamu. Sungguh? Mata Retno membulat. Arwah Santi tersenyum. Tetapi dengan satu syarat. Retno tertawa. Dia lupa bahwa tidak ada hal yang cuma-cuma, bahkan saat berurusan dengan mereka yang tak bernyawa. Apa itu? Bunuh ayahku. Aku tak ingin ibu menjadi korban selanjutnya, teriaknya. Retno tersentak mendengarnya. Mata Retno membulat. Ayahmu? Kenapa kau ingin aku melakukannya? Dia melihat ke sekujur tubuhnya, lantas menatap Retno sendu. Karena dia aku begini. Astagfirullah, ucap Wawan yang terbangun karena suara teriakan Santi. Santi? Kenapa ada di sini? Dia Santi yang sebenarnya. Yang sebenarnya? Iya, Wan. Kau mau atau tidak? Retno menelan ludahnya. Tentu saja. Tetapi tidak dengan membunuh. Membunuh? Membunuh siapa, Red? Sela Wawan lagi.
Kalau begitu, kau tak akan dapat apapun. Nyawa manusia tak sebanding dengan apa yang akan kau berikan. Arwah Santi menangis. Lantas nyawaku, apa sebanding dengan harta yang dia dapatkan? Harta? Harta siapa? Retno menoleh ke arah Wawan. Lebih baik kau diam duluan, nanti akan kuceritakan. Wawan hanya mengangguk. Retno menatap kembali wajah pucat Santi. Jadi benar kau tumbal dari pesugihan ayahmu? Dia menangis. Ayahku jauh berubah sejak dia pulang dari Pulau Jawa. Entah apa yang dia lakukan di sana. Tetapi ada yang berkata dia melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Tetapi kami tak begitu saja percaya. Hingga semua usaha yang dia lakukan membuahkan hasil. Harta kami dari hari ke hari semakin menumpuk. Dia berhenti bicara. Kepalanya menunduk. Di mana ayahmu? Karena kami tak melihatnya selama di sana. Benar. Di mana dia? Wawan tak kuasa untuk tak bertanya. Arwah Santi membelakangi Retno dan Wawan, menatap ke arah luar jendela kamar. Dia berada di sebuah pondok, jauh di dalam hutan sawit milik kami, di dekat sini. Apa yang dia lakukan? Tumbal kedua, dia tengah mempersiapkannya, dan aku yakin dia mengincar ibu. Dia menjeda kalimatnya. Jadi kau terima tawaranku? Retno bangkit dari kursinya. Tidak akan. Tetapi aku punya penawaran yang lebih baik. Arwah Santi kembali menghadap ke arah Retno. Apa itu? Menghentikan perbuatan ayahmu untuk menyelamatkan ibumu. Hening tercipta sesaat. Baiklah, ucap Arwah Santi pada akhirnya. Kalau begitu ceritakan padaku kisahmu. Retno kembali duduk di kursi, membuka laptop dan menghidupkan kembali laptopnya. Di sisi lain, dulu semua berjalan indah. Walau hidup dalam kesulitan, keluarga kami penuh dengan senyuman. Rumah terasa utuh oleh cinta dari ayah dan ibu. Ucap Santi mulai bercerita. Ayah seorang pekerja keras. Apapun dia kerjakan asal menghasilkan uang untuk membeli makanan untuk aku dan ibu. Hingga suatu masa saat aku sudah duduk di bangku SMA, hasil kerjanya terkumpul cukup banyak. Tanpa sepengetahuan kami, dia menyisihkan dikit demi sedikit sisa uang buat kebutuhan, dan akhirnya membangun sebuah warung, mengikuti usaha warga lainnya yang sudah mulai duluan. Lalu, apa yang membuat dia berubah seperti ini? Bahkan rela menjadikanmu tumbalnya, ucap Retno dengan tatap menatap ke laptopnya. Sementara Wawan hanya duduk di tempat tidur, menyaksikan wawancara dengan narasumber yang tak biasa. Hal itu bermula dari datangnya pria bernama Arsat ke desa. Dia seorang tuan tanah di Kendawangan dan mencoba mencari peruntungan di desa Pagar Mentimun. Arsat membangun warung makan yang besar, dengan fasilitas lebih baik dibanding dengan warung milik warga. Tetapi bukan hal itu yang menyebabkan ayah berubah, melainkan persaingan tak sehat yang dilakukan Arsat kepadanya. Di antara warung pinggir pantai yang ada, hanya warung milik ayah yang masih ramai akan pengunjung selain punya si bajingan itu. Serunya penuh amarah. Persaingan tak sehat seperti apa? Santi menunduk. Arsat menyebarkan isu tak benar tentang ayah. Dia menuduh ayah menggunakan penglaris untuk usaha warungnya dan melimpahkan masalah yang dialami warung lainnya ke ayah. Padahal dialah penyebab warung lainnya sepi. Dan mungkin saja dia juga yang memakai penglaris itu sebenarnya.
Retno memainkan jari telunjuk tangan kanannya di bibir. Apa mungkin karena itu warga lantas menyerang ayahmu? Santi kemudian menangis. Itulah penyebab sebenarnya. Karena fitnah yang dibuat oleh Arsad. Warga meminta ayah untuk menutup usaha warung milik kami. Tetapi ayah menolak. Karena itulah sumber penghasilan keluarga kami saat itu. Lalu, waktu itu, Santi menutup matanya. Tutup warungnya. Kau membuat warung warga sepi dengan cara licikmu. Seru Arsad diikuti teriakan warga yang terkompori. Ya, tutup saja, teriak beberapa orang warga. Arsad tertawa. Kau dengar? Mereka memintamu menutup warung. Aku tidak melakukan seperti apa yang kau tuduhkan. Lalu apa? Semua warung sepi, kecuali warungmu. Bagaimana dengan warungmu? Tidak kan? Arsad terlihat gusar. Siapa bilang? Pendapatan warungku pun turun secara perlahan. Dia meludah di hadapan ayah. Kau mau warungmu kami bakar? Ancamnya. Pak, kita ikuti saja mau mereka, Pak. Nggak bisa, Bu. Ini satu-satunya pemasukan kita sekarang. Di sisi lain, aku yang hanya seorang perempuan lemah tak bisa berbuat apa-apa sebagai anaknya saat itu. Kesedihan dan ketakutan tergambar jelas di mata ayah dan ibu. Namun, sekeras apapun ayah menghalangi, dia tak mampu menghadapi banyak orang yang sudah terbakar emosi. Dan mereka membakar warung milik kami hingga rata dengan tanah, termasuk isi-isinya. Kami hanya bisa menangis sambil meratap saat itu. Jari Retno terhenti saat mendengarnya. Dipalingkannya tatapan dari laptop ke arah Santi. Seluruh warga desa terlibat. Tangis terdengar dari mulut Santi. Hanya keluarga Pak Sugeng, ketua RT pada saat itu, dan keluarga pemilik rumah ini saja yang tidak ikut dalam aksi pembakaran. Mereka dijebak Arsad dan dikunci di rumah Pak RT agar tak bisa menghentikan aksi mereka. Sisanya termakan bulat-bulat oleh fitnah itu. Retno dan Wawan terdiam. Mereka jadi memaklumi perubahan yang terjadi kepada ayah Santi. Walau tetap saja mengorbankan keluarga sendiri bukanlah hal yang bisa dimaklumi. Wah, aku tak menyangka warga di sini bisa sekejam itu ya. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Wawan. Berhari-hari ayah hanya melamun, tak mau makan dan minum, bahkan bicara. Dan ibu terpaksa menggantikan ayah mengantar aku sekolah di Kandawangan. Kau tahu sendiri itu tidaklah dekat. Desa Pagar Mentimun merupakan daerah perlintasan yang berada di antara kota Ketapang dan Kandawangan. Karena posisinya yang di tengah dan berada di tepi pantai, menjadikan Pagar Mentimun daerah persinggahan sementara. Hingga suatu malam, entah ada angin apa, ayah berbicara kepada kami. Dia pamit dan berkata hanya pergi sebentar untuk meminjam uang kepada kerabatnya di Jawa untuk modal memulai kembali usaha kami. Ayah memberikan semua sisa uang yang masih kami punya kepada ibu. Cukup lama hingga akhirnya dia kembali, membangun kembali usahanya yang dengan ajaibnya berhasil dan terus meningkat. Saat itu pun perubahan sikap ayah terjadi secara perlahan dari waktu ke waktu. Tambah Santi. Suara lolongan anjing terdengar saut menyaut dari luar rumah tiba-tiba. Wawan beranjak dari tempat tidur dan mendekat ke arah Retno. Duh, apalagi sekarang Ret? Aku juga nggak tahuan. Retno menutup laptopnya dan berdiri. Lolongan terdengar makin nyaring dan kuat. Retno melihat ke arah jam dinding. Jam 12 malam. Wajah Santi terlihat ketakutan. Maaf, aku harus pergi. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Maaf, kalian harus menghadapinya sendiri.
Santi menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Entah apa yang akan terjadi, tetapi Santi sendiri pun takut dan pergi. Ketukan terdengar dari luar kaca jendela kamar. "Red, apa itu?" "Mana ku tahuan." Makin lama makin kuat ketukan di jendela tersebut, membuat Retno dan Wawan melangkah mundur, menjauh dari jendela. Prang! Kaca jendela pecah. Lampu pun tiba-tiba padam. Astagfirullahaladzim. Udara malam menyeruak masuk dari kaca yang pecah. Lebih dingin dari biasanya. Lolongan anjing pun menguap begitu saja tanpa tersisa. "Red, kau melihatnya, Red?" "Apa, Pan?" Di jendela." Retno melihat apa yang Wawan maksud. Bayangan sosok manusia berdiri menatap mereka dari luar jendela. "Siapa kau?" Terdengar suara tawa dari bayangan tersebut. Tawa yang mampu membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Pertanyaannya, siapa kalian? Dengan lancangnya ikut campur urusan kami." "Kami?" gumam Retno. "Kami hanya ingin mencari tahu cerita soal Santi sebenarnya." "Apa pentingnya bagi kalian? Seharusnya kalian tak kesini." "Apa yang harus kita perbuat sekarang, Red?" bisik Wawan mulai panik. Dia tertawa kembali. "Kalian salah berkunjung. Dan karena kalian, warga di desa ini yang akan menanggung akibatnya." Apa maksudmu?" "Kalian akan tahu maksudku segera. Untuk permulaan, pemilik rumah ini yang akan menjadi korban." Seru sosok itu kemudian tertawa lantas menghilang. Dan lampu pun menyala kembali. Apa maksudnya tadi, Red?" tanya Wawan dengan keringat dingin di wajahnya. Retno menelan ludah. "Aku juga tidak tahuan." Mereka saling tatap, lantas berlari keluar rumah. Tujuan mereka kamar pemilik rumah ini. Ancaman sosok itu terdengar sangat serius. Retno dan Wawan terlalu takut untuk membayangkan apa yang akan terjadi. "Assalamualaikum, Pak Abdu. Bisa bicara sebentar?" tanya Retno. Tak ada jawaban yang terdengar. "Dobrak aja, Red," saran Wawan. "Tapi kalau kita salah duga bagaimana? Kau masih berpikir sosok itu mempermainkan kita?" "Kau benar." Retno mendobrak pintu beberapa kali hingga berhasil terbuka. Kemana mereka, Red?" Tak terlihat orang yang mereka cari di dalam kamar. "Apa mungkin mereka keluar rumah? Kemana mereka semalam ini? Di desa sepi ini, Wan." "Lalu?" Wawan mengerutkan dahi. Retno mencoba mengatur nafasnya sejenak. "Sepertinya mereka dibawa oleh sosok yang tadi, Wan." "Maksudmu mereka hilang karena dibawa olehnya?" "Aku rasa kita memang harus kembali ke rumah Santi untuk mendapatkan jawabannya." Wawan menatap sahabatnya itu. "Kembali ke sana? Kau yakin, Red?" "Sangat yakin. Sebelum seluruh warga mengalaminya. Dia bilang keluarga rumah ini hanya permulaan, kan?" ucap Retno. Malam berlalu begitu saja. Mengundang pagi datang kembali. Baru 1 hari. Hanya dalam 1 hari banyak hal yang terjadi. Dan kali ini mereka tak bisa pergi meninggalkan desa begitu saja. Ada orang-orang yang tak bersalah akan menjadi korban. Dan jika mereka tak bergerak, desa Pagar Mentimun akan menjadi daerah tanpa penghuni berikutnya. Di sisi lain, "Red, kau lihat tatapan mereka?" Wawan bertanya di sela langkah menuju rumah Santi. Pagi-pagi sekali. Retno tetap menatap ke depan, tidak peduli dengan tatapan curiga para warga. "Abaikan saja saat ini. Ada yang lebih penting." Wawan berhenti dan menarik bahu kiri Retno agar dia pun ikut berhenti sejenak.
Bagaimana jika ada warga yang berkunjung ke rumah Pak Abdu dan mendapati mereka tidak ada? Kau tahu siapa yang akan mereka curigai. Kau benar, Wan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Menceritakan mereka di bawah makhluk gaib, ucap Retno lantas tertawa kecil. Jadi, apa kau yakin dengan kembali ke rumah itu kita bisa menemukan mereka, Red? Kau sendiri tahu apa yang terjadi malam kemarin, kan? Kau takut? Memangnya kau tidak takut, Red? Ada nyawa yang dipertaruhkan di sini. Setakut apapun harus kita hadapi, seru Retno. Lantas kembali melangkah menuju rumah yang paling besar di desa, sekaligus yang paling menakutkan saat ini. Wawan menertawakan diri sendiri. Bisa-bisanya di saat seperti ini dia hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Baiklah, demi kebaikan umat manusia, gumamnya. Dengan segera dia menyusul Retno yang telah jauh meninggalkannya. Malam kemarin, malam yang paling berat bagi mereka. Menghilangnya Pak Abdu dan Budiah menjadi puncaknya. Ingin mereka pergi saat hal itu terjadi, tetapi pergi ke sarang makhluk tersebut di tengah malam bukan ide yang bagus. Saat sang fajar memijar, mereka pun segera beranjak mengejar waktu, sebelum ada korban lain yang lenyap seperti debu. Mereka tiba di depan rumah Santi sekali lagi. Sunyi. Sejauh pantauan mereka saat ini, seperti tak ada tanda kehidupan. Ayo, Wan. Kini kedua sahabat itu sudah berdiri di depan pintu rumah Santi. Retno mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. Wawan menggelengkan kepala, mengisyaratkan belum ada respon dari si pemilik rumah besar ini. Kembali Retno mengetuk pintu, tetapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin saja Bu Desi sedang berada di kamar Santi, jadi suara ketukan pintu tak terdengar. Baru saja Wawan hendak ikut mengetuk, pintu sudah terbuka. Astagfirullah, ucap Wawan yang terkejut melihat Bu Desi yang sudah berdiri di hadapan mereka. Pagi sekali, ada apa? Retno sempat terdiam sesaat. Dia merasakan sesuatu yang aneh saat ini. Sepertinya kepekaan mulai kembali. Ada yang harus kami sampaikan ke ibu. Retno mengabaikan sesaat perasaannya. Bu Desi mengangguk. Masuk. Mereka kini berada di ruang tamu. Tak terlihat ada yang berbeda dari sebelumnya, yang menandakan tak ada yang terjadi di rumah ini malam sebelumnya. Apa yang ingin disampaikan? Retno meneguhkan hatinya lantas berucap. Perihal Santi, Bu. Dugaan ibu benar. Dia bukanlah Santi anak ibu. Ada makhluk yang menggunakan tubuhnya, seru Retno dengan wajah serius. Begitu. Kembali ekspresi yang ditampakkan Bu Desi sangat datar. Ibu tidak kaget? Tanya Wawan. Bu Desi tersenyum. Ibu sudah tahu. Retno mengerutkan dahinya melihat Bu Desi. Ibu kenapa bicara sambil berdiri? Wawan memperhatikan dengan saksama wanita parubaya di depannya. Red, bisiknya memanggil Retno. Seluruh tubuhnya pucat, Red. Retno menutup matanya, menyadari apa yang terjadi sebenarnya di sini. Siapa kau? Apa benar Bu Desi atau makhluk lain? Tanyanya setelah membuka mata. Bu Desi terdiam, kemudian menangis. Saya masih Bu Desi yang sama. Hanya saja... hanya saja apa? Hanya saja sudah menjadi arwah. Mereka tertegun mendengarnya. Ibu serius? Tanya Wawan lagi. Retno merentangkan tangan kanannya ke depan dada Wawan, memberi isyarat untuk tidak mempertanyakan hal itu lagi. Dia berkata serius, Wan. Kita terlambat. Seandainya kemarin malam kita langsung menuju ke rumah ini, Wan.
Rasa bersalah terlukis kini di wajah mereka berdua. Suara tawa mengerikan terdengar dari arah kamar Santi. Tawa yang sungguh nyaring hingga terdengar ke tempat mereka berada. "Dia masih di sini, Wan?" tanya Retno sambil menatap arwah Bu Desi. Bu Desi mengangguk. "Dia menunggu tubuh seorang lelaki untuk dimasuki oleh pasangannya. Sudah kuduga." Kenapa, Red?" Retno menatap Wawan. "Makhluk yang kurasakan saat berada di kamarnya. Aku rasa dia yang arwah Bu Desi katakan. Dan pasangannya sudah menemukan tubuh yang dia inginkan," tambah arwah Bu Desi. Mata mereka membulat mendengarnya. "Siapa? Pak Abdu?" tebak Retno. Bu Desi menggeleng. "Lantas siapa, Bu?" "Bukan si Abdu, tetapi dirimu." Angin berhembus kencang dari arah dalam rumah, membuat foto-foto keluarga di dinding berjatuhan ke lantai, memecahkan vas bunga dan lampu gantung di ruang keluarga. "Ayo pergi, Red!" "Terlambat!" seru arwah Bu Desi. Suara dentuman nyaring muncul dari arah pintu rumah yang tertutup kasar. Ruang tamu menjadi gelap. Hanya tersisa sinar matahari yang masuk melalui lubang ventilasi di atas pintu dan jendela. Detak jantung Retno dan Wawan berdegup kencang, seakan sedang berlomba menuju garis akhir berhenti berdetak. Ini masih pagi, tetapi tetap saja mereka bisa menghantui. Konsep mereka tentang aman saat matahari muncul adalah kesalahan besar. "Selamat datang," ucap makhluk di dalam tubuh Santi yang sudah berdiri di samping arwah Bu Desi. "Akhirnya, begitu mudah untuk menjebak kalian," seru makhluk lainnya yang muncul di depan pintu. Kau..." tanya Wawan tergagap. Makhluk yang muncul saat ini adalah makhluk yang mengganggu mereka malam kemarin. "Benar. Aku yang mengunjungi kalian di rumah Abdu." "Di mana mereka?" teriak Retno. "Di saat seperti ini masih bisa memikirkan orang lain?" tanyanya dengan mata melotot, seakan ingin keluar dari tempatnya. "Aku hanya memindahkan mereka yang tertidur lelap di kuburan di desa ini." Tubuh mereka bergetar hebat saat itu. Berpikir apa yang harus dilakukan agar dapat lolos dari makhluk-makhluk mengerikan itu. Retno menatap arwah Bu Desi. "Tolong kami, Bu. Maaf, saya pun tak berani menghadapi mereka." Sepasang makhluk tersebut menertawakan penolakan yang diterima Retno. "Baiklah, sekarang waktunya." Makhluk yang berada di depan pintu melayang mendekati Retno, hanya melewati Wawan yang tak hentinya melapalkan doa di mulut. "Aku memilihmu karena kau terlihat sempurna untuk berpasangan dengan tubuh yang digunakan istriku." Mereka, para makhluk itu tertawa sepuasnya. Mereka merayakan kemenangan yang selama ini diharap-harapkan. Sementara Retno dan Wawan menutupi nasib mereka, memikirkan sejuta pengandaian yang hadir di kepala, tetapi sudah tiada guna. "Kau tidak bisa mengambil alih tubuh yang masih hidup, kan? Hanya bisa merasuki jika tubuh aku yang gunakan masih hidup. Karena istrimu masuk ke dalam tubuh Santi saat dia sudah tak bernyawa." Mereka berhenti tertawa. "Kau memang pintar. Aku tak salah memilihmu." Bisiknya lantas menjilat telinga Retno dengan lidahnya yang panjang dan sepanas api. Retno terperanjat dan jatuh terduduk di kursi sofa. "Retno!" teriak Wawan, lantas menolongnya bangkit kembali. Mereka mundur ke arah jendela kayu di samping pintu, mencoba melakukan usaha terakhir agar selamat. "Dobrak jendelanya. Aku akan mengalihkan perhatian mereka."
bisik Retno ke telinga Wawan. Wawan menoleh. Lantas, kau bagaimana, Red? Tenang, aku punya rencana. Wawan menggeleng. Jangan berpikir untuk menjadi pahlawan, Red. Ikuti mauku, Wan. Tak ada banyak waktu lagi. Tetapi, Red, percayalah. Bertengkar sebelum mati. Sekarang. Retno berlari ke arah tubuh Santi, menembus makhluk berbadan hitam legam, lantas mencekik leher tubuh Santi sekuat tenaga. Apa yang kau lakukan? Tubuh ini sudah mati. Tak bisa kau bunuh dengan cara manusia begini. Makhluk yang berada dalam tubuh Santi menjulurkan lidahnya, mengejek Retno. Ternyata kau tak sepintar yang kukira. Wawan berhasil keluar dengan mendobrak jendela tanpa para makhluk itu sadari. Mereka serentak menatap Wawan yang masih berdiri menatap Retno. Pergi! Cari orang yang dapat membantu! Teriak Retno. Dengan wajah terpaksa Wawan berlari meninggalkan sahabatnya di rumah terkutuk ini sendiri. Retno tertawa. Masih berpikir aku tak pintar? Mati kau! Teriak makhluk berbadan hitam, lantas menghantam tubuh Retno hingga membentur dinding dengan keras. Napas Retno tersengal karenanya. Tak lama rasa sesak menjalar di dada. Kelopak mata pun menutup dengan perlahan. Ibu... Gumam Retno lantas menutup mata. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Apakah Retno akan terselamatkan dari makhluk yang mengerikan itu? Dan apakah Wawan akan berhasil memanggil para warga untuk menolong mereka? Nah, nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Ngulik Horor. Akhir kata, Raden Mas Bagio pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.